Kisah silet, konflik hukum antara Ashanti dan mantan karyawannya Ayu Khairun Nurisa mencapai babak baru dan semakin panas. Setelah sempat membuat kehebohan dengan membalas melaporkan Ashanti ke polisi, Ayu kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia resmi ditahan oleh penyidik Polres Tangerang Selatan menyusul penetapannya sebagai tersangka. Penahanan Ayu dilakukan sejak akhir pekan kemarin dan direncanakan berlangsung selama 20 hari ke depan untuk proses pemeriksaan atas laporan Ashanti, yakni kasus dugaan penggelapan. Ayu diduga memasukkan dokumen dan tanda tangan Anang Hermansyah. Lalu benarkah Ayu telah mengakui perbuatannya dan ia berdalih melakukan hal tersebut karena dorongan kebutuhan menopang hidup keluarga besarnya? Meskipun demikian, pihak Ayu meragukan jumlah kerugian fantastis 2 miliar rupiah yang dilaporkan oleh pihak Ashanti. Ya udah terlanjur, prosesnya kan udah berjalan, ya udah kita jalan aja sekalian. Bahwa klien kami ini telah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan. Telah resmi ditahan atas dugaan terkait pemalsuan dokumen. Saudari Ayu mengakui atas kehilafan itu. Saudari Ayu mengakui atas kehilafan. Tanda tangan Mas Anang yang dipalsukan. Tanda tangan Mas Anang yang dipalsukan. Kalau dari keterangan dari Saudari Ayu itu karena kebutuhan untuk menopang keluarga besarnya. Pada saat udah ketahuan kamu melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, tiba-tiba kamu melawan dengan cara apapun, ini anak memang dipengaruhi atau justru beliau yang mempengaruhi, saya nggak ngerti. Intinya cara yang digunakan sekarang ini ya zolim. Cara yang digunakan sekarang ini ya zolim. Di sisi lain, Ashanti menyambut baik penahanan Ayu. Ashanti meyakini laporannya sudah matang secara bukti dan memiliki dasar hukum yang kuat. Ia bahkan sempat menyindir gugatan 100 miliar rupiah yang dilayangkan Ayu sebelumnya yang kini justru berujung pada penahanan dan dinilai tidak realistis. Tak berhenti di situ, Ashanti dan tim berencana melayangkan gugatan balik kepada Ayu. Mereka merasa dirugikan. Dan jika dihitung kerugian itu melebihi angka 500 juta rupiah. Meskipun kini nasibnya di ujung tanduk, namun kubu Ayu Khairun Nurisa tidak tinggal diam. Mereka balik mengecam dan menuduh pihak Ashanti telah menghapus chat WhatsApp milik Ayu saat ponselnya dirampas oleh pihak manajemen Ashanti. Pada prinsipnya kami menyambut baik karena kepolisian sudah bertindak objektif dan baik untuk melakukan satu laporan kami. Ada laporan tentang UITE, ada laporan tentang pencemaran nama baik, dan yang terakhir ada laporan tentang hak kekayaan intelektual. 100 miliar, aku yang sudah diambil uangnya, aku yang sudah dihancurkan waktu itu dengan berbagai hal, terus tiba-tiba dia mau menyelamatkan diri dengan cara yang begini yang nggak pantas. Allah nggak tidur. Dan terindikasi WhatsApp-nya dihapus. WhatsApp-nya Ayu dihapus. Bahaya loh, WhatsApp orang di handphone orang dalam penguasaan mereka itu dihapus. WhatsApp dihapus itu tidak. Lawyernya sendiri atau Ayu mengakui pada saat dikembalikan HP-nya WhatsApp-nya masih aktif. Sekarang sepertinya udah bukan lagi mau cara-cara baik, tapi mau cara yang apapun aja deh. Yang ini nggak bisa pakai cara ini, yang ini nggak bisa pakai cara ini. Hantam aja semua aja cara gitu kan nggak bisa ya. Setali 3 uang dengan Ashanti, aktris FTV Nadia Almira juga tengah berkasus hukum dengan drama yang cukup pelik. Bahkan berlangsung sejak 12 tahun lalu yang kembali memanas. Yakni kasus kecelakaan dengan korban bernama Adnan masih belum menemukan titik terang. Kekecewaan Nadia memuncak saat mengetahui bahwa pihak keluarga Adnan nyatanya telah melaporkan dirinya ke polisi.
Padahal sebelumnya kedua belah pihak disebut telah mencapai kesepakatan damai. Bahkan Nadia sudah kembali memberikan uang bantuan. Namun keluarga Adnan malah melaporkan dugaan kabar bohong dan fitnah yang dilontarkan Nadia Almira dalam sebuah podcast. Keluarga Adnan merasa pernyataan Nadia di media telah memicu hujatan bertubi-tubi dari warganet sehingga mereka memilih menempuh jalur hukum untuk meluruskan fakta. Mediasi yang digelar polisi di Satlantas Jakarta Timur, sayangnya ketegangan yang terjadi selama pertemuan membuat proses mediasi gagal mencapai kesepakatan damai. Dan kini Nadia pun mengaku bingung apa yang diinginkan keluarga Adnan. Memang dari mereka kayaknya masih ada yang ngeganjel, masih ada yang belum selesai. Dan kita nggak tahu itu apa sebenarnya gitu. Kan kemarin nuntut muncul sudah, nuntut datang, sudah datang. Nuntut komunikasi, sudah ada komunikasi. Terus nuntut bantuan sudah juga, walaupun jumlahnya mungkin nggak banyak ya, nggak bisa kayak dulu lagi, tapi sudah. Ya saya nggak ngerasa ngefitnah, saya nggak ngerasa saya bohong, saya cuma bicara apa yang saya ingat aja. Korban ini kan cacat dari awal kita berharap ini gitu, kita berharap kan supaya korban ini dapat dibantu lah untuk biaya pengobatan segala macam. Kita menunggu tunjukkan dong, kan nggak bisa hanya lip saja nih. Niat baik ini, saya mau kok membantu segala macam, tapi hanya statement, oh nggak bisa. Menyikapi langkah hukum yang diambil oleh keluarga Adnan, kini giliran Nadia Almira dan tim kuasa hukumnya yang mengambil sikap tegas. Mereka bertekad akan melaporkan balik keluarga Adnan. Keputusan ini diambil karena Nadia merasa sangat kecewa dan tidak terima dengan sikap keluarga Adnan yang berbalik arah. Padahal sebelumnya telah terjadi perdamaian. Merasa nama baiknya tercemar dan dituduh menyebar fitnah, ia pun kini sudah menyiapkan bukti-bukti lengkap. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk melaporkan balik pihak keluarga Adnan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tak hanya itu, Nadia juga mengaku adanya pengancaman yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab. Jadi dugaan-dugaan pencemaran nama baik, dugaan fitnah. Jadi ada beberapa pasal nanti yang akan terkait. Ancaman ada, cuman waktu itu memang ada beberapa yang saya baca yang isi DM-nya mengancam. Setelah itu saya nggak baca lagi. Jadi saya nggak buka-buka lagi DM karena saya takut ya baca DM yang isinya ancaman itu. Ada resmi kita dan status kita korban. Mana kepastian hukumnya dari LP ini? Buktikan, tunjukkan dong. Meninggalkan peliknya konflik Nadia Almira dengan keluarga Adnan, di lain kisah, kehidupan Aziza Salsya pasca resmi bercerai dari pemain bola Timnas Pratama Arhan kini masih terus menjadi sorotan publik. Apalagi belakangan ini, Aziza dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan sosok pria bernama Nadif Zahiruddin. Keduanya pun semakin seiring terlihat bersama seperti saat bermain pedal. Hal tersebut pun menuai pro dan kontra, terutama karena status perceraian Aziza dan Arhan yang bisa dibilang masih sangat baru dan masih masa idah, yakni 90 hari pasca bercerai sejak 29 September 2025. Andre Rosiade, ayah dari Aziza Salsya, akhirnya angkat bicara. Ditemui secara eksklusif oleh tim Silet saat membuka usaha barunya di bidang kuliner, Andre yang juga merupakan anggota DPR itu menyebut bahwa hubungan putrinya hanya sebatas pertemanan biasa. Ia menganggap bahwa hal tersebut cukup wajar, sebab Arhan sendiri juga sosok yang memiliki banyak teman. Orang berteman kan boleh-boleh saja. Nggak ada orang berteman ya, kan berteman wajar-wajar aja berteman. Berteman kan ada, Arhan juga banyak temannya juga. Tak hanya itu, Andre pun buka-bukaan mengenai berakhirnya pernikahan Aziza dan Arhan, sosok yang dulu ia sebut sebagai menantu kesayangan. Dirinya menyatakan bahwa perceraian anaknya telah diputuskan secara resmi oleh pengadilan. Sebagai orang tua, Andre mengaku telah mengingatkan berbagai hal kepada Aziza,
termasuk pentingnya kesabaran dalam membina rumah tangga, mengingat Azizah masih tergolong sangat muda. Kan udah ada putusan pengadilannya. Saya rasa kan dia udah tahu bagaimana menjalani hidup, ya tentu kita sudah mengingatkan berbagai hal sama Azizah. Tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Mencekam, atap lapangan padel di Jakarta Barat ambruk diterjang hujan angin. Lalu seperti apa ya pemirsa paniknya para pengunjung dan para selebritis mulai dari Tasya Farasya, Desta hingga Tia Aristia yang langsung berhamburan di tengah mengikuti turnamen padel di lokasi kejadian? Lalu dari tempat berbeda, seperti apa lagi-lagi viral Nisa Sabian dan Ayus yang mulai terang-terangan tampil berdua dengan perut Nisa yang terlihat semakin membesar. Apa komentar Riri Virus terkait kabar kehamilan Nisa?